Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kembar Story. Baik, untuk hari ini saya akan sharing tentang dua surat yang ada di dalam Al-Quran yang bisa menyelesaikan persoalan dunia. Oh iya, untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Gini teman-teman, yang namanya kehidupan dunia ya, pasti roda kehidupan itu berputar ya, berputar. Yang mana ada sedih, ada senang, ada bahagia, ada ceria gitu ya, ada galaunya juga ya. Yang namanya kehidupan itu seperti itu ya teman-teman ya. Selama kita masih hidup di dunia, pasti semua itu akan kita rasakan ya. Jadi di setiap harinya itu kondisi perasaan manusia pasti berubah-ubah ya. Perasaannya sedih, kadang senang, kadang bahagia gitu ya. Jadi selama ada Allah yang selalu memperhatikan kita, yang selalu melihat aktivitas kita dimanapun kita berada, kita jangan pernah takut menjalani hidup ya teman-teman ya. Apalagi ketika masalah besar ataupun kecil menghampiri diri kita ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, gini, saya akan bercerita tentang seorang anak kecil, yang mana anak kecil itu adalah seorang anak SD. Taruhlah anak SD kelas 1 gitu ya teman-teman, kelas 1 SD. Misalkan anak kecil ini anak laki-laki ya teman-teman. Si anak laki-laki ini meminta uang jajan ketika pulang sekolah kepada ayahnya teman-teman. Tapi ayahnya menjawab, jajan terus gitu ya, daripada jajan mending belajar aja atau gimana gitu ya, kata ayahnya. Otomatis si anak kecil ini sedih dong teman-teman ya, karena ketika anak kecil ini minta uang jajan kepada ayahnya tidak diberi, malah ayahnya malah menjawab suruh belajar aja gitu ya, atau suruh main aja gitu ya. Tak lama kemudian, di saat sang ayah sedang fokus membaca koran, misalkan ya, sang ayah sedang fokus membaca koran teman-teman, tiba-tiba si anak kecil dari dapur menghampiri ayahnya ke ruangan depan misalkan ya, sambil ayahnya lagi duduk sambil baca koran, menghampiri ayahnya sambil bawa apa teman-teman? Sambil bawa segelas air teh manis hangat teman-teman. Nah, ayah, ini buat ayah, kata si anak laki-laki itu. Otomatis kan sang ayah kaget ya, tak ngedip sama sekali kan. Otomatis, ini anak baik amat, padahal gak disuruh sama aku misalkan, sama si ayah itu dalam hatinya berbicara. Ini buat ayah, kata anak cowok itu ya, kata anak kecil itu. Ini buat ayah, aku bikinin teh manis hangat buat ayah. Ayah minum ya. Ya, otomatis si ayah itu kan terharu gitu ya. Masya Allah, ini anak kecil gitu ya, ini anak gak disuruh juga, bikin sendiri gitu teh manis hangat untuk ayahnya. Otomatis diminumlah itu teh manis hangat oleh ayahnya. Ayahnya sambil bilang gini, makasih ya nak ya, udah bikinin ayah teh manis hangat. Terus sebagai balasannya apa? Nah, si ayah otomatis ambillah uang di dalam sakunya, nih buat kamu. Kan si anak seneng, karena apa? Tanpa si anak meminta uang kepada ayahnya, karena si anak udah berbaik hati kepada ayah, udah memberikan perhatian gitu ya.
kepada ayah, si otomatis si ayahnya kan seneng. Jadi tanpa si anak itu minta uang kepada ayahnya, langsung ayahnya itu beri, langsung ayahnya memberikan uang jajan untuk anaknya. Nah, seperti itu kiasan contoh bagaimana manusia dengan Allah gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin doa kita dikabul sama Allah, ketika keinginan terbesar atau terkecil kita ingin dikabul sama Allah, ketika masalah sebesar apapun di dunia ini ingin diselesaikan oleh Allah, maka kita jangan jauh-jauh dari Allah teman-teman. Rayu Allah, kita harus bisa merayu Allah, merayu yang maha menciptakan kita gitu, ya Allah ya teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan cara baca sholawat mungkin, dengan meningkatkan sholatnya, yang tadinya nggak pernah sholat duha jadi sholat duha, yang tadinya nggak pernah sholat tahajud jadi sholat tahajud, karena sholat tahajud itu adalah waktu ketika kita ingin curhat sama Allah, ingin menceritakan persoalan hidup di dunia ini kepada Allah dan minta solusi terbaik dari Allah. Seperti apa? Insya Allah Allah akan kasih jalan keluar untuk kita di setiap masalah yang kita hadapi gitu teman-teman. Jadi cara merayu Allahnya itu dengan kita selalu berdoa kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, selalu bilang berterima kasih kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Jangan lupa untuk mengucap terima kasih. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau beri hari ini, atas kesehatan, atas apapun, atas kejadian positif atau negatif, atau atas kejadian musibah atau cobaan, kita harus bilang terima kasih, karena semua itu kan Allah yang buat ya. Jadi kita minta ke Allah juga untuk menyelesaikan semua persoalan itu gitu. Kan Allah maha segalanya ya, Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha berkehendak gitu ya teman-teman. Jadi kita jangan putus asa teman-teman, jangan putus asa menjalani hidup cuman karena satu persoalan, masalah yang kita buat di dunia ini gitu. Semua ada solusinya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke si anak laki-laki yang tadi memberikan air teh hangat kepada ayahnya. Karena si anak itu memberikan teh hangat kepada ayahnya, dan ayahnya pun senang. Karena apa? Karena si anak itu berbuat baik kepada ayahnya gitu ya. Merayu ayahnya dengan cara apa? Dengan cara memberikan teh manis hangat, lalu si ayah itu memberikan imbalan gitu, bukan ya, imbalan gitu ya, sebagai reward gitu, hadiahnya apa? Uang jajan dari saku ayahnya keluar, terus diberikanlah kepada anak laki-lakinya itu. Begitupun dengan Allah, makna kiasannya seperti itu. Allah juga seperti itu. Kalau kita ingin sesuatu, kalau kita ingin apa-apa, rayu dulu Allahnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya gitu teman-teman. Seperti tadi yang disebutkan oleh saya tadi ya, yang tadinya nggak biasa sholat duha, yang tadinya nggak biasa sholat tahajud, yang tadinya biasanya sholatnya nggak tepat waktu jadi tepat waktu, yang tadinya sholatnya bolong-bolong dilengkapin lagi sholatnya gitu, nggak lalai gitu. Nah gitu teman-teman. Nah balik lagi ke dua surat tadi ya, dua surat yang akan bisa menyelesaikan persoalan kita di dunia ini adalah yang pertama surat Al-Insyirah, Alam Nasroh, dan yang kedua adalah Ad-Duha, Wad-Duha. Nah, dua surat ini sangat berkaitan erat ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup, masalah besar atau masalah kecil. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar terbaik untuk kita. Insya Allah teman-teman ya. Saya dapat amalan dua surat ini dari seorang kiai ya, yang bernama Ustadz Adi Hidayat di channel YouTube
beberapa waktu lalu yang pernah saya tonton, katanya kalau kita sedang menjalani persoalan hidup di dunia ini, jangan putus asa dulu, jangan menyerah dulu, karena Allah itu tidak diam, Allah itu pasti membantu kita, Allah itu pasti memberikan jalan terbaik untuk kita untuk menyelesaikan semua persoalan dalam hidup itu. Karena ada di dalam Al-Quran juga dua surat itu, surat Al-Insyirah sama surat Ad-Duha gitu ya, yang mana Al-Insyirah itu depannya yang alam nasroh laka sodrok, nah kayak gitu, dan Wadduha yang biasa kita baca di setiap sholat duha gitu ya. Jadi untuk selengkapnya bagaimana bacaan Ad-Duha sama Al-Insyirah boleh kalian buka ya di Qurannya masing-masing ya teman-teman. Mungkin cukup sekian ya sharing dari saya, semoga bisa membantu teman-teman yang sedang menghadapi persoalan hidup yang gak selesai-selesai. Semoga Allah berikan jalan keluarnya ya, semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu, dilancarkan dalam segala urusannya, dan dijadikan pribadi yang ikhlas dalam menjalani hidup, sabarnya diperluas oleh Allah, dan semangat untuk kalian yang masih berjuang untuk mendapatkan doa-doa yang belum Allah kabulkan. Insya Allah doa kalian pasti Allah akan ijabah. Sabar, insya Allah Allah itu maha adil. Dadah, assalamualaikum, semoga bermanfaat.